Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Ramadhani Piliang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ide bisnis saya ialah Raso Minang. Rendang tradisi siap saji setiap hari. Saya memiliki ketertarikan dalam bidang kewirausahaan, terutama dalam mengembangkan kuliner khas Nusantara. Rekan-rekan sekalian, pernah nggak sih pada malam hari merasa lapar, ingin masak mager, dan ke warung tetapi warung sudah tutup? Nah, disitulah Raso Minang ini berperan dalam mengatasi rasa lapar rekan-rekan sekalian. Saya uh, membuat produk ini bukan tanpa alasan, karena saya terinspirasi dari masalah anak kos, mahasiswa, bahkan pekerja yang seringkali memiliki masalah yang sama, yaitu mereka tidak sempat untuk memasak lantaran keterbatasan fasilitas dan waktu. Akibatnya mereka sering membeli makanan di luar yang membuat mereka itu semakin boros. Lalu untuk sekarang ini makanan siap saji atau makanan instan masih sedikit variasinya, dan tergolong makanan-makanan instan yang beredar di luar itu masih berkurang atas gizinya. Dari permasalahan tersebut, kita membutuhkan sebuah inovasi produk makanan instan yang praktis, bergizi, dan lezat. Dan sekarang juga banyak anak remaja yang lebih menyukai produk instan khas luar negeri, sehingga ini menurunkan minat dari kuliner khas Nusantara. Oleh sebab itu, saya mengemas sebuah rendang menjadi produk makanan instan siap saji yang bergizi, dan tentunya ini makanan khas Nusantara. Next. Nah, Raso Minang. Raso Minang ini hadir sebagai rendang cepat saji dengan rasa rumahan yang autentik, karena kami menggunakan resep khas dari Padang. Makanan ini siap saji kapanpun dan dimanapun, tinggal dihangatkan saja 5-10 menit di wajan maupun microwave. Makanan ini siap disajikan. Selanjutnya tanpa bahan pengawet, tapi tetap awet hingga 6 bulan. Karena produk ini menggunakan teknologi vakum, sehingga bakteri yang ada di dalam kemasan itu tidak berkembang dan menjadi produk ini awet. Selanjutnya kemasan higienis dan menarik. Di kemasan kami ini kami menggunakan klip. Jadinya ketika produk ini telah digunakan dan tidak sekali habis, itu bisa dirapatkan kembali klipnya yang membuat produk ini higienis. Next. Saya ingin mengenakan identitas lebih lanjut tentang produk ini. Nama brandnya ialah Raso Minang. Kami memiliki slogan ialah rendang tradisi siap saji setiap hari. Kami juga memiliki visi, yaitu menjadikan solusi kuliner Nusantara praktis dengan cita rasa yang autentik. Kami juga memiliki misi, yaitu menyediakan rendang kemasan berkualitas tinggi dan higienis. Selanjutnya ya melestarikan kuliner Indonesia dengan inovasi yang modern dan kekinian. Target pasar kami ialah anak kos dan mahasiswa yang ingin makan cepat tetapi tidak ribet.
Selanjutnya ialah pekerja kantoran yang tidak memiliki waktu, mereka tuh sibuk dengan rutinitasnya masing-masing. Yang terakhir ialah traveler. Mereka membutuhkan makanan yang cepat saji dan juga gampang dibawa kemana-mana. Next. Oke. Adapun analisis pasar. Tren makanan siap saji meningkat 20% setiap tahunnya. Produk kuliner lokal kemasan sedang naik daun. Rendang juga termasuk ke dalam top 10 makanan terenak di dunia menurut CNN Travel. Belum banyaknya beredar rendang kemasan siap saji ini, sehingga persaingan masih tergolong longgar di kategori rendang instan premium ini. Dari beberapa poin tersebut, produk ini memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Dan juga melalui produk ini kita dapat meraih keuntungan yang besar. Oke, selanjutnya, next. Keunggulan produk. Ada beberapa keunggulan produk ini. Yang pertama ialah praktis dan siap saji. Seperti yang saya bilang tadi di awal, rendang ini cukup dihangatkan 5-10 menit di wajan maupun microwave. Yang selanjutnya ya tahan lama hingga 6 bulan. Rasanya otentik, rendang rumahan karena kami memakai resep asli dari Padang. Tanpa bahan pengawet buatan, meskipun tanpa bahan pengawet, rendang ini tahan hingga 6 bulan. Mengapa? Karena kami menggunakan teknologi vakum, sehingga udara yang ada di dalam kemasan itu terhisap semua dan bakteri yang di dalam pun tidak dapat berkembang. Itu dia yang membuat produk ini bisa tahan hingga 6 bulan. Oke, selanjutnya ya produk ini memiliki pilihan variasi yang beragam, mulai dari rendang daging, rendang ayam, rendang paru, bahkan rendang ketan balado. Selanjutnya kemasannya itu modern dan travel friendly. Kemasannya itu sangat gampang dibawa kemana-mana dan praktis, tidak memakan tempat. Ini cocok untuk yang sering travel kemanapun. Adapun beberapa strategi pemasaran kami, tetapi kami lebih fokus kepada promosi digital seperti sosial media yaitu Instagram dan TikTok, e-commerce yaitu Shopee dan Tokopedia. Mengapa kami fokus pada promosi digital ini? Karena kami ingin meningkatkan produksi melalui teknologi dan kami juga ingin menjangkau sebuah konsumen se-Indonesia bahkan luar negeri menggunakan promosi digital ini. Yang selanjutnya ya kerjasama. Kita bakal bekerja sama pada warung makan, kafe, kampus, dan food court. Sehingga produk kami ini dapat dibeli oleh konsumen kapanpun dan dimanapun dengan mudah. Yang ketiga ialah strategi branding. Kita bakal membuat konten edukatif mengenai rendang asli Minang kini lebih praktis. Dan kami juga bakal berkolaborasi dengan beberapa influencer terkenal. Sehingga produk kami ini dapat dikenal oleh kalangan konsumen. Dan selanjutnya ya kita memiliki program royalty yaitu paket hemat anak kos dan building untuk travel pack yang diharapkan dapat menarik minat para konsumen untuk membeli produk ini. Oke, selanjutnya adapun analisis SWOT kita, yang pertama adalah stripe-nya itu kita memiliki rasa yang khas Minang. Rasa rendang kami itu rendang khas Minang asli. Selanjutnya adalah praktis dan tahan lama tanpa bahan pengawet. Produk kami juga memiliki kemasan yang higienis dan menarik. Produk kami ini mendukung pelestarian kuliner khas Nusantara. Selanjutnya ya ada stretch, pasti juga ada wakeness. Wakeness-nya ya harga sedikit lebih tinggi dibandingkan makanan instan biasanya.
seperti mie instan, ketergantungan pada bahan baku daging yang fluktuatif. Yang terakhir ialah kapasitas produksi masih terbatas di tahap awal. Kami masih memproduksi di rumah sehingga kami belum bisa memproduksi dengan skala yang besar. Tetapi ketika produk ini sudah berkembang, kami akan meningkatkan produksi dan meningkatkan fasilitas-fasilitas kami sehingga kami bisa memproduksi dengan skala yang besar. Selanjutnya, ada opportunities. Saat ini tren makanan siap saji lokal terus meningkat. Banyak anak muda yang mencari makanan praktis tetapi tetap bergizi. Yang terakhir dari opportunities itu potensi ekspor kuliner khas Nusantara ke luar negeri. Untuk threats-nya ialah persaingan dari produk makanan instan lainnya. Perubahan harga bahan baku ini dapat mempengaruhi harga jual kami ataupun dapat mempengaruhi dari segi keuntungan kami. Yang selanjutnya ya tantangan menjaga konsistensi rasa saat membuat produk massal secara skala besar. Next, visi jangka panjang. Kami ingin menjadikan merek ini sebagai rendang kemasan impor nomor 1. Lalu kami juga ingin ekspansi produk kami ini ke pasar modern dan e-commerce internasional sehingga produk ini dapat dikenal ke mancanegara. Setelah itu kami juga ingin menambah variasi menu Nusantara cepat saja lainnya untuk melestarikan kuliner khas Nusantara. Contoh produk yang akan kami buat dalam beberapa waktu saat ini ialah rawon, soto, dan juga opor kemasan instan. Saya tidak hanya berfokus dalam menjual produk, tetapi saya juga ingin memperkenalkan dan melestarikan produk khas Nusantara ini ke dunia. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap yang tidak berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.